Setelah tiba kewajiban bulan Ramadan, maka jadilah puasa hari Asyura menjadi sunnah. Maka faman syaa'a shamahu wa man syaa'a tarakahu. Siapa yang ingin berpuasa silakan berpuasa, dan siapa ingin tidak berpuasa maka silakan tidak berpuasa. Akan tapi Rasulullah SAW memberi perhatian khusus terhadap hari ini. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi min hadha illa hadzal yaum, yakni yaum Asyura." Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi perhatian khusus berpuasa pada suatu hari yang beliau utamakan daripada hari lainnya seperti hari Asyura. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya hari Asyura, yaitu hari ke-10 pada bulan Muharram, adalah hari yang diagungkan oleh banyak umat. Diagungkan oleh orang-orang Quraisy, diagungkan oleh orang-orang Yahudi, dan juga diagungkan oleh kaum muslimin. Dalam satu hadis disebutkan, Aisyah berkata, "Kana yaumu Asyura tasumuhu al-yahud tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasumuhu fil jahiliyah. Falamma qadima al-Madinata shamahu wa amara bi siyamihi." Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sungguhnya hari Asyura dahulu orang-orang Quraisy mereka berpuasa di zaman jahiliyah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpuasa di zaman jahiliyah, berpuasa hari Asyura. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, Nabi berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada hari tersebut. Dalam riwayat, wa kana yauman tustaru fihil Ka'bah. Pada hari Asyura, orang-orang Quraisy yang mereka menguasai Ka'bah, yaitu orang kafir Quraisy, mereka mengganti kiswah Ka'bah pada hari Asyura pada tanggal 10 Muharram. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah menuju kota Madinah, Nabi mendapati orang-orang Yahudi ternyata berpuasa juga pada hari Asyura. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, "Lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wajada al-yahud tasum." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma hadzal yaum?" Apa hari ini? Kenapa kalian berpuasa? Qalu hadza yaumun salih. Ini adalah hari yang baik. Hadza yaumun najjallahu Musa wa man ma'ahu wa aghraqa Fir'aun wa man ma'ahu. Ini adalah hari yang baik di mana hari Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Fasamahu Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa pun berpuasa pada hari tersebut sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu aula wa ahaqqu bi Musa minkum." Kami lebih utama untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bi siyamihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabat berpuasa pada hari Asyura. Dan sebelum diwajibkan puasa bulan Ramadan, puasa hari Asyura adalah wajib bagi kaum muslimin. Dalam hadis Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam amara rajulan min Aslam an adzin fin nas. Rasulullah SAW memerintahkan seorang sahabat dari kabilah Aslam untuk memberi pengumuman kepada kaum muslimin ketika di Madinah. Man kana akala falyasum baqiyata yaumihi. Siapa yang sudah terlanjur makan di pagi hari, maka lanjutkan puasa sisa harinya. Wa man lam yakun akal, siapa yang belum makan, falyasum. Yang belum makan dari pagi hari, maka berpuasalah. Fa inna hadzal yaum Asyura, karena ini adalah hari Asyura. Maka dahulu sebelum diwajibkan puasa bulan Ramadan, puasa Asyura hukumnya wajib bagi kaum muslimin. Bahkan para sahabat menyuruh anak-anak mereka untuk berpuasa. Dari Rubai' binti Muawwidh radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, "Wa kunna ba'da dzalika nasumuhu." Setelah ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami pun berpuasa pada hari Asyura. Wa nusawwimuhu sibyanana shighar. Bahkan kami menyuruh anak-anak kami yang masih kecil untuk ikut berpuasa. Wa nadhhabu ilal masjid wa naj'alu lahumul lu'bata minal ihn. Wa idza baka ahaduhum a'tainaha iyyah hatta yakuna al-iftar. Kami bahkan menyuruh anak-anak untuk berpuasa. Kalau kami pergi ke masjid, kami membuat mainan untuk anak-anak, ya. Kalau ada seorang di antara anak-anak yang menangis karena kelaparan, kami kasih mainan sampai mereka bermain-main sampai tiba waktu berbuka puasa. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat dahulu semangat untuk berpuasa hari Asyura 10 Muharram dan hukumnya adalah wajib. Namun ketika datang kewajiban bulan Ramadan, maka hari Asyura hukumnya menjadi sunnah, Dan sebagaimana kita jelaskan tadi, bahwasanya hari Asyura hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Dalam riwayat disebutkan, kana ahlu Khaybar
yasumunahu wa yattakhidunahu 'idan. Penduduk kota Khaybar, yaitu orang-orang Yahudi Khaybar, mereka berpuasa di hari Asyura dan mereka menjadikan hari Asyura adalah hari raya mereka. Setelah tiba kewajiban bulan Ramadan, maka jadilah puasa hari Asyura menjadi sunnah. Maka faman syaa'a shamahu wa man syaa'a tarakahu. Siapa yang ingin berpuasa silakan berpuasa, dan siapa yang ingin tidak berpuasa maka silakan tidak berpuasa. Akan tapi Rasulullah SAW memberi perhatian khusus terhadap hari ini. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi min hadha illa hadzal yaum, yakni yaum Asyura." Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi perhatian khusus berpuasa pada suatu hari yang beliau utamakan daripada hari lainnya seperti hari Asyura. Kenapa? Karena puasa hari Asyura pahalanya besar. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Wa siyamu yaumi Asyura," berpuasa di hari Asyura, "ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu." Berpuasa di hari Asyura aku berharap kepada Allah akan menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya, yaitu seluruh dosa-dosa kecil selain dosa-dosa besar akan dihapuskan bagi seorang yang berpuasa di hari Asyura pada tanggal 10 Muharram. Maka hendaknya kita semangat untuk berpuasa pada hari tersebut. Kita sadari diri kita penuh dengan banyak dosa, terutama dosa-dosa kecil yang setiap hari kita lakukan. Maka dengan berpuasa pada hari tersebut, dosa-dosa kita selama setahun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disunahkan bagi seorang untuk berpuasa sehari sebelumnya, itu tanggal 9 Muharram, sehingga dia menggabungkan antara tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La in ishtu ila qabil la asumanna at-tasi'." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika aku hidup sampai tahun depan, aku akan berpuasa pada 9 Muharram juga bersama 10 Muharram. Ini menunjukkan bahwasanya sunnah seorang untuk berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagai bentuk kita mengikuti Nabi Musa alaihi salam yang bersyukur karena diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, Allah mentakdirkan terjadi peristiwa yang besar pada tanggal 10 Muharram. Peristiwa yang pertama, sebagaimana sudah kita sebutkan, Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Sehingga disunahkanlah kita berpuasa mengikuti Nabi Musa yang berpuasa karena bersyukur pada hari tersebut. Dan kata Nabi, "Nahnu aula bi Musa minkum." Kami lebih utama ikut Nabi Musa daripada kalian wahai orang-orang Yahudi. Sehingga Nabi SAW juga berpuasa pada hari tersebut dan menyuruh kita untuk berpuasa, dan hukumnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Kemudian terjadi peristiwa lain pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, itu peristiwa terbunuhnya cucu Nabi SAW, Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Dalam suatu peristiwa besar di Karbala, ketika Ali ibn Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Husain bin Ali bin Abi Thalib membawa keluarganya, anak-anaknya, dan juga ada anak-anak dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib dan juga anak-anak dari Al-Aqil, yaitu Ahlul Bait, dengan jumlah yang banyak ke Karbala. Akhirnya kemudian mereka dibunuh oleh pasukan yang biadab dipimpin oleh Ubaidillah bin Ziyad, dan akhirnya Husain terbunuh dengan tragis, kepalanya dipenggal, dan itu adalah semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka peristiwa tersebut adalah peristiwa kezaliman. Tentunya kita mengutuk orang-orang yang telah membunuh Al-Husain dengan cara yang zalim, sementara dia adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang kedua cucunya, Hasan dan Husain. Kata Rasulullah sallallahu, "Huma sayyida syababi ahli jannah." Mereka berdua adalah pemimpin para pemuda di surga. Namun peristiwa ini adalah kesedihan yang kita terima sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Sungguhnya perkara Allah ya sudah ditakdirkan. Maka jika kita menerima musibah, kita bersabar dengan musibah tersebut. Tidak boleh kita kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan ketidaksabaran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man latamal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan dari golongan kami seorang tatkala terkena musibah kemudian menampar-nampar pipinya, merobek-robek bajunya dan menyuruh dengan seruan jahiliyah. Oleh karenanya merupakan perbuatan yang keliru yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, yang mereka di hari Asyura mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut mereka adalah bentuk bela sungkawa, di mana mereka memukulkan tubuh mereka dengan rantai-rantai, kemudian mereka memukulkan
atau menghantamkan pedang ke kepala mereka sehingga berlumuran darah. Ya. Dengan mereka mengatakan kita ingin merasakan apa yang dirasakan oleh Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini adalah perbuatan kemungkaran. Tidak boleh kita menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara demikian, seakan-akan tidak ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka kemudian di balik perayaan seperti ini, mereka ingin menghembuskan permusuhan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Seakan-akan mereka menuduh bahwasanya Ahlus Sunnah di balik perbuatan kekejian ini semuanya. Yang benar bahwasanya di hari Asyura kita berpuasa, bukan melakukan hal demikian sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh telah meninggal orang-orang yang lebih hebat daripada Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Seperti Al-Hasan kakaknya, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meninggal karena diracun. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan orang-orang saleh seperti mereka meninggal dengan cara-cara yang berat untuk mendapatkan pahala syahadah. Untuk mendapatkan pahala syahadah. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang lebih agung dari mereka semua ditikam ketika sedang salat subuh. Sebagaimana ayah mereka Ali bin Abi Thalib ditikam ketika oleh orang Khawarij ketika hendak salat subuh. Sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang ditikam oleh para pemberontak di dalam rumahnya. Semua mereka agar meraih pahala syahadah. Demikian juga Al-Hasan yang diracun, demikian juga Al-Husain yang dibunuh dengan cara yang tragis. Tapi kita tidak pernah merayakan hari kematian Al-Hasan atau hari kematian Ali bin Abi Thalib atau hari kematian Utsman bin Affan atau hari kematian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Padahal mereka lebih hebat daripada Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka tidak perlu mengikuti cara-cara mereka ya yang melukai tubuh mereka dengan alasan bahwasanya mereka ingin merasakan apa yang dirasakan oleh Husain. Bahkan mereka melarang untuk berpuasa pada hari tersebut, kecuali sekedar tidak boleh minum air putih. Kata mereka karena Husain kehausan ketika itu, kita ingin merasakan kesedihan Husain. Ya. Ini semua tidak diajarkan dalam syariat. Kita harus menerima takdir Allah dengan ridha kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hari Asyura bukan hari bersenang-senang. Karena pada hari tersebut, hari Asyura dirayakan oleh kaum Nawasib. Siapa kaum Nawasib? Yaitu kaum yang pernah ada, yang mereka membenci Ahlul Bait. Mereka bersenang-senang pada hari tersebut dengan membuat kelapangan, membuat kue, membuat makanan, memakai baju yang indah pada hari tersebut. Ini kebiasaan orang-orang Nawasib yang bertentangan dengan orang-orang Rafidhah Syiah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah. Mereka tidak berbela-sungkawa pada hari tersebut dengan melukai tubuh mereka, dan mereka juga tidak bersenang-senang pada hari Asyura, tetapi mereka berpuasa sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguhnya keselamatan adalah dengan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnah safinatun Nuh, dan sunnah adalah seperti kapal Nabi Nuh alaihi salam yang membawa pada keselamatan.